Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai lini masa PMB atau SPMB tahun 2025 untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, seperti apa informasinya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe sebagai bentuk dukungan channel ini untuk terus berbagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ayah bunda yang sudah like dan subscribe channel ini eh, sebagai bentuk support untuk kita terus berbagi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi lini masa penerimaan murid baru. Untuk tahun 2025-2026, PPDB DKI Jakarta itu berganti nama. Yang sebelumnya PPDB, penerimaan peserta didik baru, sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Mau tahu informasinya? Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu diperhatikan jangan sampai dilewat, jangan sampai di skip. Nah, untuk periodenya 26 Mei sampai 10 Juli 2025. Nah, informasi yang pertama adalah pra pendaftaran untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Ya, seperti yang saya sampaikan di video Hamizan sebelumnya, pra pendaftaran itu diperuntukkan untuk yang asal sekolahnya di luar DKI Jakarta ataupun lulusan 2 tahun sebelumnya. Makanya nih pra pendaftaran dibuka hanya untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Nah, kenapa? Karena yang masuk SMP, yang SD-nya di luar Jakarta itu bisa ikut PPDB atau SPMB di DKI Jakarta tahun 2025 ini jika melalui pra pendaftaran. Harus melalui pra pendaftaran. Begitupun SMA dan SMK. Ingat ya. Nah, dibuka pada tanggal 19 Mei sampai 12 Juni 2025. Nih, periode ini dibuka pra pendaftaran. Jangan sampai tertinggal. Kemudian pengajuan akun dan verifikasi KK atau kartu keluarga. Untuk SD dimulai 26 Mei, ya, kurang lebih 1 pekan lagi disiapkan dari sekarang. Untuk SMP 2 Juni, untuk SMA 5 Juni, dan SMK juga 5 Juni. Oke. Nah, kemudian untuk jenjang SD ada beberapa jalur atau beberapa jalur. Yang pertama jalur afirmasi prioritas pertama bagi penerima manfaat Pansos anak tenaga kesehatan yang meninggal karena penanganan COVID. Nah, itu menjadi jalur afirmasi prioritas pertama. Kemudian 16 Juni, itu 16 Juni sampai Juli ya. Kemudian jalur afirmasi prioritas pertama juga bagi anak penyandang disabilitas 16 Juni sampai 20 Juni, hanya 4 atau 5 hari. Kemudian jalur afirmasi prioritas kedua 23 Juni sampai 28 Juni. Apa itu prioritas kedua? Afirmasinya bagi pemegang kartu Anak Jakarta, anak dari pekerja atau buruh yang direkomendasikan oleh Kepala Disnaker Trans di Provinsi DKI Jakarta atau anak dari mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Kadisub Provinsi DKI Jakarta. Itu afirmasi prioritas kedua. Kemudian jalur domisili 16 Juni sampai 20 Juni. Nah, itu diperhatikan jangan sampai tertinggal, hampir sama dengan prioritas pertama. Kemudian jalur mutasi 16 Juni sampai dengan 4 Juli. Nah, kemudian untuk tahap kedua 30 Juni sampai 4 Juli. Untuk tahap ketiga atau tahap terakhir untuk jenjang SD 7 Juli sampai 10 Juli itu tahap terakhir. Biasanya tahap sisa dari kuota-kuota yang memang tidak daftar ulang ya atau mengundurkan diri, itu biasanya nanti itu sisa-sisa dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk Bapak Ibu atau Ayah Bunda semua yang ingin mengetahui lebih dalam apa itu jalur domisili, jalur mutasi, cek terus video-video dari Hamizan Mizan ya, dari yang sebelumnya atau nanti update terus kita yang terbaru informasi. Jadi jangan lupa like, subscribe video ini gitu. Channel YouTube Hamizan Mizan ini supaya nggak ketinggalan informasi. Nah, kemudian untuk jenjang SMP ya, kurang lebih hampir sama. 16 Juni sampai 4 Juli untuk afirmasi prioritas pertama ya, sampai seterusnya ya. Belum ada perbedaan. Nah, kemudian ada 16 Juni sampai 20 Juni. Nah, di sini tuh jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ya, ada yang melalui nilai rapot, ada yang melalui prestasi-prestasi perlombaan. Nah, 30 Juni sampai 4 Juli itu domisili. Kemudian 16 Juni sampai 4 Juli itu jalur mutasi. Kemudian 7 Juli sampai 10 Juli tahap kedua atau tahap terakhir ya dari kuota-kuota yang masih tersedia. Nah, kemudian untuk SMA kurang lebih hampir sama ya, bisa dibaca. Oke, Bapak Ibu diperhatikan jangan sampai terlewat. Nah, sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang anaknya sekolah sebelumnya, misalkan sekolah SD-nya atau SMP-nya di luar Jakarta, berarti harus melakukan pra pendaftaran dulu. Nggak bisa langsung melakukan pendaftaran. Oke.
Syaratnya seperti apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan, makanya dicek lagi videonya dari awal, jangan di skip. Oke, nah untuk SMK kita lihat, ini dia hampir sama, Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Ada Japres, akademik dan akademik, mutasi tahap kedua. Dan untuk eh, SMA dan SMK itu ada PPDB bersama. Ya, nanti informasinya seperti apa nanti kita cek. Nah, ini kemudian untuk PAUD. Nah, jenjang SPAUD dan SLB dan SKB. SPAUD tahap pertama itu 16 Juni sampai 21 Juni, Bapak Ibu. Ya, DKI Jakarta miliki TK negeri ya. Jadi bagi ayah bunda yang memiliki putra-putrinya usia 5-6 tahun itu bisa mencoba masukkan anaknya di PAUD ataupun sekolah yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta. 16 Juni sampai 21 Juni, tahap kedua 23 sampai 30 Juni. Jangan sampai terlambat. Untuk SLB sama 16 sampai 25 Juni, tahap pertamanya, tahap keduanya 26, nyambung ya, sampai 2 Juli. SKB ini. Nah, kemudian iya. Kemudian untuk yang PMB bersama, ini tadi yang saya sampaikan untuk SMP, SMA dan SMK itu ada penerimaan murid baru bersama. Ya, tahap pertama 16 sampai 20 Juni, nyambung tahap kedua 23 sampai 28, tahap akhir 7 Juli sampai 10 Juli. Oke. Demikian lini masa informasi PMB DKI Jakarta tahun 2025-2026. Jangan sampai terlambat. Pantangin terus channel Hamizan Mizan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.